Di sebuah negeri yang subur makmur di timur Pulau Jawa, hiduplah seorang adipati bijaksana yang memiliki seorang putri jelita bernama Mayang Sari. Kecantikannya tak hanya terpancar dari wajahnya, tetapi juga dari kebaikan hatinya. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam legam tergerai indah, dan senyumnya mampu menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Putri Mayang Sari sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia sering turun langsung ke desa-desa, membantu mereka yang kesusahan, dan bermain bersama anak-anak. Kabar tentang kecantikan dan kebaikan hati Putri Mayang Sari menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri, bahkan sampai ke telinga para pangeran dari kerajaan tetangga. Banyak dari mereka yang datang untuk melamarnya, membawa serta hadiah-hadiah mewah dan janji-janji manis. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menawan hati sang putri. Hatinya telah terpaut pada seorang pemuda biasa dari desanya, seorang pemuda sederhana namun gagah berani bernama Raden Banterang. Raden Banterang adalah seorang pemuda yang dikenal karena keberanian dan kejujurannya. Meskipun bukan berasal dari kalangan bangsawan, ia memiliki wibawa dan karisma yang membuat banyak orang segan padanya. Cinta antara Mayang Sari dan Raden Banterang tumbuh secara alami, murni dan tulus, tanpa memandang perbedaan status sosial. Mereka sering bertemu secara diam-diam di tepi hutan, di bawah naungan pohon beringin tua, saling berbagi cerita dan impian. Sang adipati, ayah Mayang Sari, awalnya menentang hubungan mereka. Tentu saja, ia menginginkan putrinya menikah dengan seorang pangeran yang setara kedudukannya, demi menjaga kehormatan dan memperkuat kekuasaan kadipaten. Namun, melihat ketulusan cinta putrinya dan kegigihan Raden Banterang, hati sang adipati perlahan luluh. Ia sadar bahwa kebahagiaan putrinya adalah yang utama. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh restu, ia merestui pernikahan Putri Mayang Sari dengan Raden Banterang. Pernikahan mereka dirayakan dengan pesta besar selama 7 hari 7 malam. Seluruh rakyat bersuka cita, merayakan bersatunya dua hati yang saling mencintai. Mayang Sari dan Raden Banterang hidup bahagia sebagai suami istri. Raden Banterang diangkat menjadi seorang senopati agung, memimpin prajurit kadipaten dengan gagah berani, sementara Mayang Sari menjadi istri yang setia dan selalu mendukung suaminya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di balik semua itu, ada hati yang terbakar api cemburu dan dendam. Ia adalah salah satu pangeran yang lamarannya pernah ditolak oleh Mayang Sari. Pangeran yang angkuh itu merasa terhina dan bersumpah akan membalas dendam. Ia tidak rela melihat Mayang Sari bahagia bersama pemuda desa yang dianggapnya tidak pantas. Dengan licik, ia mulai menyusun rencana jahat untuk memisahkan Mayang Sari dan Raden Banterang. Suatu hari, ketika Raden Banterang sedang pergi berburu di hutan lebat untuk waktu yang lama, sang pangeran licik melihat kesempatannya. Ia menyelinap ke dalam istana dengan menyamar sebagai seorang tabib tua. Dengan kata-kata manis yang berbisa, ia mulai menyebarkan fitnah keji kepada Raden Banterang. Ia mengatakan bahwa selama Raden Banterang pergi, Putri Mayang Sari telah berselingkuh dengan salah satu pengawal istana. Untuk memperkuat fitnahnya, ia bahkan memberikan sebuah keris pusaka palsu kepada seorang dayang yang telah ia suap, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari selingkuhan sang putri. Ketika Raden Banterang kembali dari perburuannya, sang pangeran licik segera menemuinya. Dengan wajah pura-pura prihatin, ia menceritakan semua kebohongan yang telah ia rangkai. Ia bahkan menunjukkan keris palsu itu sebagai bukti perselingkuhan Mayang Sari. Hati Raden Banterang hancur berkeping-keping. Rasa cinta yang begitu besar seketika berubah menjadi amarah dan cemburu yang membabi buta. Tanpa berpikir panjang dan tanpa mencari kebenaran, ia termakan oleh fitnah keji itu. Dengan hati yang terbakar amarah, Raden Banterang menghunus pedangnya dan menemui Mayang Sari yang sedang menunggunya dengan penuh rindu di tepi sebuah sungai. Wajah Mayang Sari yang tadinya berseri-seri berubah menjadi pucat pasi melihat tatapan mata suaminya yang penuh kebencian. "Apa salahku, Kanda?" tanya Mayang Sari dengan suara bergetar. Raden Banterang, yang sudah dibutakan oleh amarah, tidak mau mendengar penjelasan apapun. Ia menuduh istrinya telah berkhianat dan menodai cinta suci mereka. Mayang Sari menangis terseduh-seduh, bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia tidak pernah mengkhianati suaminya. Ia memohon agar Raden Banterang mempercayainya. Namun, semua itu sia-sia. Dalam keputusasanya, untuk membuktikan kesucian dan kesetiaannya, Putri Mayang Sari membuat sebuah sumpah terakhir. "Kanda, jika aku memang bersalah, biarlah air sungai ini menjadi keruh dan berbau busuk setelah aku menceburkan diri. Namun, jika aku tidak bersalah, airnya akan tetap jernih dan mengeluarkan aroma wangi bunga melati." Setelah mengucapkan sumpahnya, dengan hati yang hancur, Putri Mayang Sari melompat ke dalam arus sungai yang deras. Raden Banterang tertegun, terpaku di tempatnya berdiri. Beberapa saat kemudian,
keajaiban terjadi. Air sungai yang tadinya biasa saja, tiba-tiba menjadi jernih sebening kristal, dan dari permukaannya, menyebarlah aroma wangi semerbak, wangi bunga melati yang sangat disukai Mayang Sari. Raden Banterang tersadar dari amarahnya. Ia menjerit histeris memanggil nama istrinya. Penyesalan yang luar biasa dalam menusuk jantungnya. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia telah termakan fitnah dan meragukan kesetiaan istri yang begitu ia cintai. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi kepergian Mayang Sari yang suci dan setia. Namun, semua sudah terlambat. Sang putri telah tiada, pergi membawa serta bukti kesuciannya. Untuk mengenang kesucian dan pengorbanan Putri Mayang Sari, sungai itu kemudian dinamai Banyuwangi, yang dalam bahasa Jawa berarti air yang wangi. Legenda ini terus hidup dari generasi ke generasi, menjadi pengingat abadi tentang kekuatan cinta sejati, bahaya fitnah, dan penyesalan yang datang terlambat. Kisah Putri Mayang Sari mengajarkan kita untuk selalu menjaga kepercayaan dan tidak mudah terhasut oleh perkataan yang belum tentu benar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.